Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan terhadap soal latihan ujian sekolah berstandar nasional USBN mata pelajaran IPA untuk sekolah dasar. Nah, soal ini atau video ini dibuat untuk mempersiapkan diri adik-adik agar dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya USBN 2019 nanti. Jadi ini sebagai latihan dan pra USBN mata pelajaran IPA tingkat sekolah dasar tahun 2019. Jadi soal ini saya ambil dari sebuah website di internet dan ternyata soal ini cukup bagus, cukup baik karena sesuai dengan kisi-kisi USBN mata pelajaran IPA untuk sekolah dasar tahun 2019. Maka sebaiknya juga soal ini akan saya bahas satu persatu yang mungkin akan menjadi beberapa bagian. Jadi silakan adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar kalian mendapatkan notifikasi ketika ada video terbaru dari soal dan pembahasan yang kita lakukan pada soal latihan USBN mata pelajaran IPA tahun 2019 ini. Oke, kita mulai pembahasannya. Mulai dari nomor yang pertama. Nah, ini tentang hubungan antara makhluk hidup yang disebut dengan simbiosis. Pertanyaannya adalah simbiosis mutualisme ditunjukkan oleh titik-titik. Apakah A tali putri dengan teh, jadi teh-tehan ya, tanaman teh. Kemudian B gulma dengan tanaman padi. Yang C anggrek dengan pohon besar, atau D kerbau dengan burung jalak. Nah, yang mana adik-adik? Nah, pasti sudah bisa menentukan jawabannya ya. Kita lihat dulu. Yang A, tali putri dengan teh. Oh, ternyata ini bukan simbiosis mutualisme. Ini adalah simbiosis parasitisme. Kenapa parasit? Karena tali putri ini bersifat merugikan terhadap tanaman teh. Jadi namanya adalah simbiosis parasitisme. Yang B, gulma dengan tanaman padi. Nah, namanya gulma itu pasti merugikan ya. Jadi sama juga, ini adalah simbiosis parasitisme. Kemudian yang C, anggrek dengan pohon besar. Nah, apakah ini mutualisme? Ternyata ini bukan mutualisme ya. Anggrek dan pohon besar ini sifatnya adalah komensialisme. Nah, pohon besar ini tidak dirugikan dengan adanya anggrek karena anggrek ini hanya menumpang hidup pada pohon besar dan tidak merugikan dari tanaman atau tumbuhan yang merupakan pohon besar tersebut. Jadi nama simbiosisnya adalah komensialisme. Yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Kalau parasitisme, yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan. Sedangkan yang D, kerbau dengan burung jalak. Nah, ini yang dimaksud oleh soal, dia merupakan simbiosis mutualisme. Kenapa simbiosis mutualisme? Karena sama-sama diuntungkan. Kerbau diuntungkan dengan burung jalak karena burung jalak ini memakan kutu yang ada pada tubuh dari si kerbau. Nah, keuntungan di si burung jalak, dia memperoleh makanan. Jadi sama-sama diuntungkan. Jawabannya adalah D. Sekarang kita bahas nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada, lebih tepatnya ini adalah jaring-jaring makanan. Kenapa disebut dengan jaring-jaring makanan? Karena ada lebih dari satu rantai makanan yang ada pada gambar ini. Nah, perbedaannya rantai makanan itu hanya menggambarkan satu hubungan makan dan dimakan saja. Misalnya padi, kemudian burung, kemudian burung dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang. Nah, karena di sini disebut jaring makanan, ada lebih dari satu rantai makanan. Rantai makanan yang kedua, yaitu padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, atau tikus bisa langsung dimakan oleh elang. Jadi ini lebih tepatnya adalah jaring-jaring makanan. Nah, peran musang dan tikus pada rantai makanan atau jaring-jaring makanan seperti pada gambar adalah, jadi musang, kemudian tikus. Nah, ingat bahwa dalam rantai makanan itu ada 3 komponen.
produsen, kemudian konsumen, yang terakhir adalah pengurai. Konsumen ini dapat ditempati oleh lebih dari satu konsumen, sehingga digolongkan konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 2, dan seterusnya sampai dengan konsumen puncak. Nah, pada soal ini yang ditanya adalah peran musang dan tikus. Oke, kita lihat. Padi ini adalah sebagai produsen pada jaring-jaring makanan ini. Yang konsumen adalah tikus, burung, musang, dan elang. Sedangkan pengurai ini adalah digambarkan di sini adalah jamur. Nah, kita lihat tikus ini memakan produsen, yaitu padi. Berarti dia merupakan konsumen tingkat 1. Burung memakan biji-bijian dari padi. Ini juga merupakan konsumen tingkat 1. Nah, burung dimakan oleh musang, sehingga musang juga memakan tikus. Nah, musang ini adalah konsumen tingkat 2. Sedangkan elang juga ini dapat berperan sebagai konsumen tingkat 2 karena rantai makanannya dari padi, kemudian tikus, kemudian elang. Nah, di sisi lain dia juga dapat berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, yaitu dari rantai makanan padi, kemudian burung, kemudian musang, dan elang. Jadi dalam gambar ini yang berperan sebagai konsumen puncak itu adalah elang. Nah, musang adalah konsumen tingkat 2. Kita lihat yang mana ini ya, antara C atau D. Oke. Yang kedua, tikus adalah konsumen tingkat 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut pada nomor 3. Perhatikan tabel berikut. Nah, kalau ada soal seperti ini, tipsnya langsung baca terlebih dahulu pertanyaannya ya, supaya tidak membaca tabel 2 kali. Kalau kita membaca tabel 2 terlebih dahulu, kemudian membaca pertanyaan, pasti kita akan membaca tabel lagi. Jadi tipsnya adalah langsung baca dulu soalnya, pertanyaannya, kemudian kita balik ke tabel. Nah, pasangan nama hewan dan cara adaptasi yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa. Jadi di sini ada tabel nama hewan dan cara adaptasi. Apakah 1, cumi-cumi beradaptasi dengan memancarkan cahaya? Tentunya ini salah ya. Cumi-cumi itu mengeluarkan zat berupa tinta hitam, jadi zat yang hitam untuk mengelabui mangsanya. Kemudian cumi-cumi ini kabur agar tidak dimangsa oleh hewan pemangsa. Yang kedua, terenggiling apakah mengeluarkan bau menyengat? Nah, ini salah ya. Terenggiling itu tidak beradaptasi dengan mengeluarkan bau yang menyengat, akan tetapi menggulungkan tubuhnya karena tubuhnya ini ditutupi oleh kulit yang keras. Nah, saat terenggiling menggulungkan tubuhnya, maka mangsanya akan susah atau mengalami kesulitan untuk memangsa si terenggiling. Yang ketiga, apakah ikan lele beradaptasi dengan memiliki misai? Ya, ini benar ya. Ikan lele ini memiliki misai. Misai ini seperti kumis yang ada pada moncongnya yang berfungsi untuk mendeteksi lingkungan dan juga dapat mendeteksi mangsanya. Nah, ketika mangsa terdeteksi oleh misai yang dimiliki oleh ikan lele ini, kemudian ikan lele akan dapat mengetahui posisi dari mangsanya sehingga ikan lele dapat memperoleh makanan. Jadi 3 ini benar. Dan yang keempat, burung pelatuk memiliki paruh yang runcing dan melengkung. Ya, ini benar ya. Burung pelatuk itu memiliki paruh yang runcing yang tujuannya untuk membentuk atau membuat sarang di pohon. Jadi dengan paruh yang runcing tersebut, dia memiliki kemampuan untuk membuat lubang sebagai sarang di batang pohon. Nah, selain itu juga paruh runcing dan melengkung ini untuk menyesuaikan diri dengan jenis makanannya. Nah, jadi jawaban yang benar seharusnya adalah 3 dan 4. Di sini ada kesalahan ya. Tidak ada option 3 dan 4. Kalau 1 dan 2 ini tentunya salah. Ini ada 1 salah, 2 salah, 2 salah, 1 salah. Berarti harusnya ada option 3 dan 4. Kita langsung ke nomor yang 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar, ini apa? Ya, ini adalah
musang. Kemudian ada ular kobra, ada serigala. Yang keempat ini adalah tupai. Nah, soalnya hewan yang memiliki bentuk adaptasi yang sama dengan berpura-pura mati ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3 atau yang 4. Apa sih yang dimaksud dengan adaptasi itu? Jadi adaptasi itu adalah cara menyesuaikan diri dengan lingkungan atau ketika ada sesuatu yang akan mengancam jiwa dari hewan ini, maka dia akan melakukan adaptasi. Nah, yang ditanya adalah adaptasi dengan cara berpura-pura mati. Oke, kita lihat yang musang terlebih dahulu. Nah, musang ini ketika ada predator, jadi predator itu sama dengan pemangsa ya, yang akan memangsa. Nah, musang ini ketika ada predator atau ketika dirinya merasa terancam, maka dia akan berpura-pura mati. Jadi salah satu hewan yang beradaptasi dengan berpura-pura mati adalah musang. Nah, musang ini akan menjulurkan lidahnya, kemudian tubuhnya tidak akan bergerak, seakan-akan terlihat mati. Yang kedua, kobra. Nah, kobra ini adaptasinya dengan cara mengeluarkan bisa ya. Jadi mengeluarkan zat yang beracun. Yang ketiga, serigala ini akan menyerang ketika ada hewan lain yang akan mengancamnya, karena serigala ini memiliki cakar yang tajam dan juga memiliki gigi yang tajam ketika ada pemangsa atau hewan lain yang akan mengancamnya. Nah, tupai ini juga akan berpura-pura mati ketika ada hewan lain atau sesuatu yang mengancamnya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4, yaitu B. Oke, kita ke nomor 5. Pelestarian gajah di Taman Nasional Waikambas bertujuan untuk apakah A. Mempertahankan populasinya, menjaga habitat alami gajah, mengurangi jenisnya, atau melestarikan flora. Nah, pelestarian gajah itu adalah fauna, bukan flora ya. Jadi flora itu tumbuh-tumbuhan, D otomatis ini salah. Nah, Taman Nasional itu merupakan salah satu pelestarian yang disebut dengan in situ. Pelestarian di habitat alami. Sedangkan ada yang disebut juga dengan ex situ. Ex situ ini di luar habitat alami. Nah, misalnya ex situ adalah di kebun binatang. Kebun binatang ini bukan merupakan habitat alami. Jadi dia digolongkan pada pelestarian secara ex situ. Sedangkan Taman Nasional ini in situ karena di habitat alami, salah satunya adalah di Taman Nasional Waikambas. Kita lihat apakah A mempertahankan populasinya. Nah, ini yang benar, mempertahankan populasinya, akan tetapi jawaban ini tidak spesifik kepada in situ, kepada Taman Nasional. Karena ex situ ini juga mempertahankan populasi. Karena walaupun di luar habitat alami, dengan tujuan utamanya juga akan mempertahankan atau menjaga populasi. Yang B, menjaga habitat alami gajah. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Nomor 6, curah hujan yang tinggi di wilayah perbukitan membuat lahan pertanian berkurang kesuburannya karena erosi. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut, apakah A. melakukan rotasi tanaman, yang B. membuat teras bertingkat, C. mengganti jenis tanaman palawija, atau D. melakukan sistem tumpang sari? Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang B. membuat teras bertingkat. Nah, kenapa jawabannya B? Kita lihat, kita analisis soalnya ini. Jadi di lahan pertanian yang letaknya di daerah perbukitan sering mengalami curah hujan yang tinggi, akibatnya terjadi erosi. Nah, erosi ini akan menyebabkan berkurangnya kesuburan di lahan pertanian tersebut karena air hujan ini akan membawa unsur hara dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Nah, solusinya adalah membuat teras bertingkat atau dikenal dengan
terasering. Kalau A melakukan rotasi tanaman, itu sama juga menjaga kesuburan tapi bukan untuk mengatasi erosi. Yang C mengganti jenis tanaman palawija, atau D melakukan sistem tumpang sari. Jadi A, C, dan D ini tujuannya untuk menjaga keseimbangan unsur hara pada lahan pertanian sehingga akan tetap terjaga kesuburan. Tapi jawaban yang paling tepat untuk mengatasi erosi adalah membuat terasering pada lahan pertanian yang ada di wilayah perbukitan tersebut. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, sekarang nomor 7. Fungsi utama batang pada tumbuhan adalah untuk apakah A untuk fotosintesis dan perkembangbiakan generatif, B menopang berdirinya tanaman dan transportasi, C pernapasan dan menyerap unsur hara, atau D menyerap unsur hara dan transportasi. Oke, ini berarti berbicara tentang organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan itu yang pertama ada akar, kemudian batang, daun, bunga, yang kelima adalah buah dan biji. Nah, kita lihat satu persatu. A. Fotosintesis dan perkembangbiakan generatif. Ingat, fotosintesis itu terjadi di daun. Perkembangbiakan generatif itu artinya melibatkan dua gamet jantan dan gamet betina. Nah, itu terdapat pada bunga. Di bunga ingat ada benang sari dan putik. Benang sari sebagai gamet jantan dan putik sebagai penghasil alat kelamin betina ya. Jadi benang sari alat kelamin jantan dan putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Jadi yang A bukan jawabannya. B menopang berdirinya tanaman dan transportasi. Nah, ini ya jawaban dari fungsi utama batang, yaitu menopang berdirinya tanaman dan transportasi. Kenapa sih dikatakan berfungsi dalam transportasi? Karena di batang itu terdapat jaringan pengangkut atau jaringan transportasi. Ada yang disebut dengan xilem dan ada yang disebut dengan phloem. Nah, xilem ini fungsinya mengangkut air dan unsur hara, garam-garam mineral dari akar ke seluruh tubuh. Jadi akar ini menyerap mineral dan air-air ini dari tanah kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui jaringan xilem yang ada pada batang dari tumbuhan. Sedangkan phloem ini mengangkut hasil fotosintesis, yaitu berupa glukosa, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan yang memerlukan. Nah, xilem dan phloem ini terdapat pada batang dari tumbuhan. Yang C, pernapasan dan menyerap unsur hara. Pernapasan itu pada daun ada yang disebut dengan stomata. Nah, stomata itu sebagai pertukaran O2 dan karbon dioksida dari luar tubuh, dari tumbuhan ke dalam tubuh atau sebaliknya. Sedangkan untuk menyerap unsur hara adalah fungsi dari akar. Yang D menyerap unsur hara, ya ini fungsi dari akar, dan transportasi fungsi dari batang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menopang berdirinya tanaman dan transportasi. Sekarang nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ini apa? Gambar apa? Ya, gambar siklus hidup kupu-kupu yang disebut dengan metamorfosis. Ingat, kupu-kupu itu merupakan metamorfosis yang mengalami metamorfosis sempurna karena terjadi perubahan yang sangat drastis dari fase telur kemudian menjadi larva, menjadi pupa yang kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini seperti pada gambar tersebut adalah apakah nyamuk dan lebah. Nah, ingat nyamuk ini, ingat ya, jentik-jentik nyamuk kemudian menjadi nyamuk yang memiliki sayap. Awal mulanya dari telur. Nah, nyamuk ini merupakan metamorfosis sempurna. Lebah juga itu termasuk metamorfosis sempurna. Jadi jawaban sebenarnya kita bisa tebak. Ini jawaban yang paling tepat, yaitu A. Yang B, lalat dan rayap. Nah, lalat ini masuk metamorfosis sempurna, tapi rayap
tidak metamorfosis sempurna. Yang C, lebah dan belalang. Lebah masuk metamorfosis sempurna, belalang bukan metamorfosis sempurna. Sedangkan D, jangkrik dan kecoa. Nah, ini sama-samanya bukan merupakan mengalami metamorfosis sempurna. Jadi, nyamuk dan lebah itu sama halnya dengan kupu-kupu yang melakukan metamorfosis secara sempurna. Oke, kita lanjut pada nomor 9. Petani mengalami gagal panen karena serangan hama wereng. Nah, tahapan daur hidup wereng yang merugikan petani, apakah dewasa, pupa, nimfa, atau telur? Oke, hama wereng ini adalah golongan insekta atau serangga. Nah, yang daur hidupnya itu merupakan metamorfosis tidak sempurna. Jadi berbeda dengan kupu-kupu pada soal sebelumnya, yang kupu-kupu itu merupakan metamorfosis sempurna, sedangkan wereng ini merupakan serangga yang metamorfosisnya tidak sempurna, yaitu mulai dari telur, kemudian menjadi nimfa. Nimfa ini fase kecil dan fase imago atau dewasa. Nah, berarti tidak ada fase pupa di sini. Otomatis yang B ini salah. Pupa itu hanya ditemui pada fase dari metamorfosis sempurna. Nah, berarti antara telur, nimfa, atau dewasa. Nah, ternyata yang merugikan petani sehingga mengalami gagal panen ketika ada serangan hama wereng itu pada fase dewasa. Karena fase dewasa ini akan menyerap nutrisi dari tumbuhan, kemudian akan dapat sebagai pembawa penyakit dari tanaman yang satu ke tanaman lainnya, sehingga saling berjangkit ya, terjangkit tanaman yang tadinya sehat, yang tidak mengalami penyakit. Ketika ada hama wereng ini, maka akan mengakibatkan timbulnya penyakit pada tumbuhan tersebut. Sedangkan yang ketiga, fase dewasa ini akan terus menghasilkan telur yang banyak. Nah, otomatis dari telur ini akan menjadi nimfa, kemudian akan menjadi hama wereng yang lebih banyak lagi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah fase dewasa. Sekarang nomor 10, perhatikan gambar berikut ini. Nah, arah gerak sendi yang dipegang, jadi ini sendi ada pada lutut ya. Nah, saya contohkan seperti ini, saya gambarkan ya. Nah, arah gerak sendi yang dipegang, jadi pada bagian lutut, itu apakah dua arah, satu arah, segala arah, atau bergeser? Nah, lihat bahwa silakan adik-adik bisa praktekkan juga. Arah gerak sendi pada lutut itu hanya merupakan satu arah, yaitu dari lurus, kemudian bisa menjadi bengkok seperti ini ya. Jadi ke arah belakang dari arah kaki, jadi ke arah ini. Nah, artinya arah gerak sendi yang dipegang adalah satu arah. Nah, sendi yang memungkinkan pergerakan satu arah itu disebut dengan sendi engsel. Nah, contohnya pada sikuk dan lutut. Kemudian kalau dua arah itu sendi pelana. Contohnya adalah pada sendi ibu jari yang memungkinkan ke arah samping dan ke arah depan. Segala arah ini dimungkinkan oleh sendi peluru. Contohnya pada apa? Ya, contohnya pada lengan dan bahu. Sendi yang menghubungkan tulang lengan dan bahu ini akan memungkinkan ke segala arah. Sedangkan bergeser itu sendi geser. Ini terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Jadi jawaban dari soal nomor 10 ini adalah satu arah. Nomor 11, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Ini adalah gambar kaki. Nah, bagian sistem gerak yang merupakan anggota gerak pasif ditunjukkan pada nomor 1 dan 2, 1 dan 4, 2 dan 3 atau 2 dan 4. Oke, jadi sistem gerak itu terbagi menjadi dua. Ada yang aktif, ada yang
pasif. Nah, aktif ini adalah otot. Nah, otot ini akan menempel pada tulang, kemudian menyebabkan tulang akan bergerak, sehingga sistem gerak pasif itu adalah tulang. Nah, jadi kalau ditanya bahwa sistem gerak itu terbagi menjadi berapa, jadi jawabannya adalah 2. Aktif yaitu otot, dan pasif yaitu tulang. Nah, kita lihat dari gambar ini mana yang merupakan otot dan mana yang merupakan tulang. 1 ini otot, kemudian 4 juga ini adalah otot. Sedangkan 3 dan 2 ini menunjuk pada gambar pada bagian tulang. Nah, berarti bagian sistem gerak yang merupakan anggota gerak pasif ditunjukkan oleh 3 dan 2. Jadi jawabannya adalah C. Oke, jadi ingat konsep dasarnya ini ya. Gerak aktif itu otot dan pasif itu tulang.